Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan. Kali ini aku akan membahas tentang fakta pahit tapi jarang kita akui. Ada satu kebenaran pahit yang jarang diakui. Sebagian besar orang itu nggak benar-benar peduli sama hidup kita. Dan anehnya, justru itu yang bikin kita feel more free to be ourselves. Aku pernah mikir, selama ini kenapa ya kita takut banget kelihatan gagal? Kenapa kita begitu khawatir sama pandangan orang? Padahal kalau dipikir pelan-pelan, kebanyakan dari mereka bahkan nggak benar-benar ngikutin perjalanan kita. Dan di titik itu ada ruang yang tiba-tiba kebuka. Ruang dimana kita bisa jujur sama diri sendiri tanpa ngerasa diawasi. Yang lucu, kadang ketakutan terbesar itu bukan soal gagal, tapi soal dilihat gagal. Padahal kalau jujur, sama diri sendiri, berapa banyak sih orang yang benar-benar memperhatikan langkah demi langkah kita di setiap harinya? Penelitian dari Michigan State University tahun 2022 bilang bahwa otak kita tuh secara alami suka melebih-lebihkan seberapa banyak orang memperhatikan kita. Fenomena ini disebut spotlight effect. Kita merasa seperti disorot, padahal enggak. Yang lain juga sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan ada alasan kenapa otak kita suka begitu. Secara alami, otak kita bekerja memakai sistem heuristik, cara cepat untuk menilai situasi, semacam jalan pintas yang langsung bilang, hati-hati ya, semua orang ngelihat kita loh. Padahal itu cuma alarm otomatis, bukan kenyataan. Dari heuristik itu lahir sesuatu yang sering kita kira intuisi. Padahal itu cuma otak-otakan yang mencoba melindungi kita dengan cara yang kadang terlalu berlebihan. Otak itu pengen efisien, tapi tidak selalu akurat. Dia ingin kita waspada, tapi kadang kewaspadaannya justru membatasi kita. Dan ketika sadar akan hal itu, rasanya kayak, iya juga ya, beban itu turun demi sedikit, napas jadi lebih panjang karena ternyata dunia nggak seketat itu sama kita. Kita aja yang terlalu keras sama diri kita. Pernah nggak kita menahan diri buat mulai sesuatu hanya karena takut dinilai, takut kelihatan belum bisa, takut dibilang nggak berbakat. Padahal riset dari American Psychology Association menunjukkan bahwa sebagian besar stres pada Gen Z bukan datang dari kritik orang lain, melainkan dari ekspektasi yang kita pasang sendiri. Ekspektasi yang kita kira orang lain punya, padahal sebenarnya cuma ada di kepala kita. Dari situlah muncul perilaku kecil yang sering kita lakuin tanpa sadar. Kayak ngehapus ulang story karena takut kelihatan kurang, mengurungkan niat ngelamar kerja karena ngerasa belum layak, atau pura-pura sibuk supaya gak kelihatan bingung di tengah perubahan hidup. Padahal kalau orang lain aja nggak terlalu peduli dengan langkah kita, kenapa kita harus memenjarakan diri seketat itu? Ilmuwan di Harvard pernah bilang, keleluasan psikologis adalah kunci seseorang untuk berkembang. Bukan kesempurnaan, bukan harus benar sejak awal, tapi kemampuan untuk tetap bergerak meski nggak ada yang ngeliat, tetap belajar meski nggak ada yang muji, dan tetap mencoba meski nggak ada yang menjamin hasilnya. Dan saat kita sadar kalau hidup kita bukan tontonan untuk publik, ada sesuatu yang berubah. Kita jadi bisa lebih berani, lebih jujur, dan hidup kita kan lebih terasa ringan. Karena ternyata kebebasan itu bukan datang dari orang lain berhenti menilai kita, tapi dari kita berhenti membayangkan penilaian yang bahkan nggak pernah ada. Dunia ini memang luas, tapi ruang paling lega itu muncul saat kita berhenti hidup untuk membuktikan pada siapapun. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa sendirian, percayalah itu bukan pertanda yang buruk. Itu pertanda bahwa ruang kita begitu terbuka untuk mengenal diri sendiri tanpa suara-suara yang gak pernah benar-benar peduli sejak awal untuk kita. Dan di ruang itu pelan-pelan
kita akan sadar hidup kita akhirnya kembali menjadi milik kita.